Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, semoga kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin ke masjid, rajin membantu fakir miskin, rajin menyantuni anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hendaknya kita mendapatkan syafaat dan semoga hendaknya kita berada di dalam taat, terhindar dari maksiat, dan semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini saya baru pertama kali di masjid ini, Masjid Al-Muhajirin. Saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Manap Panjaitan. Jadi kalau udah disebut Panjaitan sudah tahulah dari mana gitu Pak ya. Kalau bahasa Arabnya Al-Khayati, tukang jahit. Kalau bahasa Inggrisnya tailor, tailor. Pendidikan saya dulu, saya latar belakang pesantren 7 tahun di Tapanuli Selatan, Mustafawiyah. Kemudian pada tahun 95 saya berangkat ke Mesir melanjutkan pendidikan. S1 mengambil jurusan hadis dan S2 juga mengambil jurusan hadis. Tesis saya berjudul Tahqiqu Salatsumi'ati Hadis min Kitabi Al-Jami' Al-Azhar min Haditsin Nabiil Anwar lil Munawi. Penelitian 300 hadis ya, dari kitab Al-Jami' Al-Azhar min Haditsin Nabiil Anwar lil Imam Al-Munawi. Saat ini saya dosen di salah satu perguruan tinggi di Kebayoran Lama. Dan saat ini juga saya sedang mengambil S2. Jadi kemarin sudah selesai S2-nya di Mesir, saya mengambil lagi S2 di Ekonomi Syariah PT IKI. Jadi masih mahasiswa Pak, ya, mahasiswa S2. Ya. Jurusan Ekonomi Syariah. Nah, itu sedikit perkenalan. Maka pada pertemuan ini saya ingin membahas tentang zakat Pak ya. Ya. Zakat ini sangat menarik kita bahas. Sebab zakat ini kan ibarat air mengalir Pak. Ya, kalau air itu mengalir terus nanti jernih, bersih, ya, enak dipakai buat mandi, bahkan buat minum pun bagus. Tapi kalau air tidak mengalir, maka akan muncul bau yang tidak sedap dan bau menyengat, ya, dan bau keringat kayaknya. Maka begitulah harta kalau tidak dizakati. Di dalam harta kita itu ada hak fakir miskin. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Zakat itu juga ibarat ventilasi, Pak. Bayangkan kalau kita berada di dalam ruangan ini 200 orang,
Kemudian tidak ada ventilasinya. Pengap. Ya Pak ya. Sesak. Ya. Gerah. Harta itu begitu Pak. Kalau tak dikeluarkan zakatnya, pengap, sesak, dan juga gerah. Ya. Zakat itu ibarat tanah. Ya, zakat itu ibarat pupuknya lah. Ya. Ketika dikeluarkan zakatnya, maka tanah subur. Subur akan menumbuhkan sayur-sayuran, tanam-tanaman, biji-bijian, buah-buahan. Artinya apa? Kalau kita bayar zakat, maka harta kita berkah, bertambah, melimpah. Ya, luar biasa zakat itu. Makanya ketika Allah menamakan pemberian itu adalah zakat, maka itu bukan kebetulan. Itu ada makna dan tujuan. Apa sih makna zakat itu, Pak? Zakat itu diambil dari kata zakat. Zakat itu artinya az-ziyadatu wan nama, bertambah dan berkembang. Jadi setiap yang bertambah dan berkembang, maka itu namanya zakat. Apa maknanya bertambah? Ya, bertambah itu tadi kontrakannya cuma 5 pintu. Ya Pak ya. Sini ada yang punya kontrakan, Pak. Pak, kontrakan dizakati loh, Pak. Ya. Tadinya 5 pintu, karena rajin bersedekah, rajin berinfak, bertambahlah kontrakan tadi jadi 25 pintu. Ya. Kalau berkembang gimana? Tadi kecil, usahanya kecil. Ya, warung Madura cuma ada 1 cabang. Ya, 1. Kalau 1 belum ada cabangnya, Pak ya. Kemudian karena rajin infak sedekah, lalu bertambah cabangnya sampai 157. Ya. Contoh aja, Pak. Kalau contoh kan terserah mau berapa aja bisa gitu ya. Itulah zakat. Makanya zakat itu artinya bertambah. Az-ziyadah fid dunya wa fil akhirah, Pak. Bertambah di dunia. Kalau di akhirat udah jelas. Tapi di dunia akan bertambah. Ada hadisnya, saya bacakan hadisnya. Hadis sahih. Ya, disahihkan oleh Albani dalam kitabnya. Kata beliau apa dalam hadis itu? Hadis ma fataha rajulun baba atiyatin wasadaqah aw silaturrahim illa zadallahu biha kathrah. Tidaklah seseorang membuka keran berbagi atas harta yang dimilikinya. Ya, kita mungkin punya harta, punya penghasilan, ya, sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai pegawai BUMN, sebagai pegawai negeri, sebagai merentalkan mobil, sebagai yang punya kontrakan. Tidaklah seseorang membuka keran berbagi. Ya, keran ini tertutup, lalu dibuka. Illa melalui apa? Melalui sedekah ataupun melalui zakat. Au silaturrahimin, au silaturrahim ataupun silaturrahim, Pak. Sebentar lagi kita mau Idul Fitri. Momen untuk silaturrahim. Silaturrahim itu bukan momen untuk pamer. Pamer mobil baru, pamer istri baru, ya, pamer penghasilan, bukan. Idul Fitri itu adalah momen untuk berbagi, ya, silaturahim. Makanya kalau sedekah kepada orang lain pahalanya 1, tapi kalau sedekah kepada keluarga pahalanya 2. 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahim. Man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi umri falyasil rahimah. Hadis sahih. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka rajin-rajinlah
Apa silaturahim itu? Berbagi. Jadi berbagi perhatian juga, berbagi kasih sayang. Dan yang tak kalah pentingnya adalah berbagi harta kekayaan. Nah, sedangkan penambahan di akhirat udah jelas. Tujuan utama daripada bayar zakat, infak dan sedekah bukanlah balasan dunia. Balasan dunia itu hanya sekedar bonus. Tujuan utamanya adalah pahala di akhirat. Dalam sebuah hadis sahih ya, dikatakan innallaha ta'ala yaqbalus shadaqah wa ya'khudhuha biyaminihi. Sesungguhnya Allah menerima sedekah, menerima zakat, Pak. Ya, Allah menerima sedekah dan menerima zakat biyaminihi, dengan tangannya. Yamin itu tangan kanan ya. Itu termasuk hadis mutasyabih ya. Yang konsepnya adalah aman nabihi nu'minu bihi wa nusaddiquhu. Kita membenarkannya dan kita mengimaninya. Begitu saja cukup. Ya, tak usah dibayangkan tangannya macam apa gitu ya. Nah, kemudian fayurbiha, maka Allah pun menumbuhkannya. Maka Allah pun ya merawatnya. Merawat apa? Sedekah yang kita berikan itu dirawat, dijaga, dipelihara, dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan sehingga innal luqmata latasira mithla uhudin. Satu suap yang kita infakkan dan kita sedekahkan niscaya akan berubah seperti gunung Uhud. Ya, Bapak udah pernah lihat gunung Uhud? Kalau kita pergi ke Madinah, ada kan namanya paket ziarah Uhud ya. Ya, di sana ada makam Sayyidina Hamzah. Ya kan? Dan ada makam Mus'ab bin Umair. Ya. Di mana tadi? Di Uhud. Uhud itu gunung yang sangat besar. Tadi awalnya cuma sesuap nasi yang kita infakkan, lalu bertambah dan bertambah. Makanya dari Sayyidina Ali dikatakan, harta itu kalau udah kita berikan dan kita sedekahkan, dia akan ngomong. Apa ngomongnya? Tapi kita nggak dengar, Pak. Ya. Sebab kalau kita dengar, bisa kabur juga, Pak. Ya, ini kok ada yang ngomong, nggak ada orangnya gitu ya. Apa katanya? Kuntu qalilan fakatsartani. Aku sedikit lalu jadi banyak. Kuntu fanian fa'abqaitani. Aku tadi binasa. Kalau aku tidak disedekahkan, aku akan dimakan, aku akan dipakai, dan akan berakhir di pembuangan. Ya, kalau baju yang dipakai mungkin udah bosan pakainya, ataupun sudah lusuh, ataupun sudah tidak layak pakai lagi, maka mungkin akan dibagi-bagikan. Tapi ketika harta itu disedekahkan, kuntu ya bahagia, aku akan menjadi kekal. Harta yang kita sedekahkan itu Pak akan menemani kita. Di mana? Di kuburan yang sempit. Ya, di kuburan yang sepi. Ya. Di kuburan yang gelap. Ya, di kuburan yang menunggu masa yang panjang, kita akan ditemani oleh sedekah kita. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dalam hadis dikatakan an-nasu fi zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, Masya Allah. Padang mahsyar, huru-hara padang mahsyar Pak. Khamsina alfasanah. Manusia berkumpul di padang mahsyar berapa lama? Tahu nggak berapa lama Pak? Khamsina alfasanah. 50.000 tahun. Ya. Tapi ada juga hadis yang mengatakan, namun bagi orang yang beriman, walaupun 50.000 tahun, mereka merasakan kama bis sholatil faridah, sebagaimana sholat fardu. Bapak kalau sholat fardu berapa menit dah itu? Hah? Anggaplah 10 menit itu. Seperti itulah orang beriman yang merasakan, tapi orang kafir merasakannya selama khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Fi zilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Ketika orang kepanasan,
ketika orang kebingungan, ketika orang galau, ketika orang gelisah, ketika orang kekhawatiran dan ketakutan, dia tenang berada di bawah naungan sedekahnya. Dan satu lagi, sedekah itu akan menemani kita di saat-saat genting, di saat-saat kita sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Kapan? Ketika amal kita ditimbang. Disitulah yang akan menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Datanglah sedekah tadi. Yang satu suap kita sedekahkan berubah menjadi satu gunung Uhud, memberati timbangan kita dan menyelamatkan kita. Luar biasa. Sedekah orang sekarang disingkat menjadi apa, Pak? Jiswab. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Itu. Ya. Saya termasuk ini juga. Tugas saya saya bertugas di salah satu salah satu lembaga. Saya itu bertugas sebagai konsultan jiswab, zakat, infak, sedekah, sama satu lagi waris dan hibah, Pak. Gitu. Jadi sehari-hari orang datang berkonsultasi, ya, orang minta pendapat, orang minta dihitungkan, ya, orang minta hartanya segini banyaknya, bagaimana zakatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zakat itu makna lughawinya, makna bahasanya apa? Az-zakatu artinya adalah tadi bertambah, berkembang. Makna lain daripada zakat adalah mensucikan. Masya Allah. Makanya tadi kita katakan zakat itu seperti air mengalir, Pak. Ya. Air itu kalau mengalir akan bersih. Ya. Air itu kalau mengalir akan jernih. Ya. Begitulah harta kita, bersih, Pak. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya ini ada hadisnya, katanya dari Jabir, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarraha. Akhrajahu at-Tabrani wa sahihun ala syarti sahih Muslim. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka dia telah menghilangkan dari harta itu sumber malapetakanya. Kalau mau harta kita aman, kalau mau harta kita dipelihara, kalau mau harta kita dijaga oleh Allah, maka keluarkanlah zakatnya. Dan tolong jangan bangga kalau mengeluarkan zakat. Ya, itu bukan satu kelebihan. Ya. Anak saya di kampus, teman-temannya bilang, "Wah, kamu kok rajin sholat ya?" katanya. Orang saya, "Emang kalau ke masjid itu rajin sholat?" "Oh, enggak, Pak, itu bukan rajin sholat namanya." Ya. Ke masjid itu bukan rajin sholat. Memang harus sholat, ya enggak, Pak? Yang rajin sholat itu rajin sholat sunnah. Itu baru rajin namanya, Pak. Ya kan? Rajin qobliyah, rajin ba'diyah, rajin sholat sunnah mutlak, rajin sholat duha. Ya. Kalau sholat wajib itu rajin enggak namanya, Pak? Itu kewajiban. Kalau rajin itu tambahan, nafilatal lak, ya kan? Makanya kalau ada orang nanya puasa enggak, masa ditanya puasa enggak? Emang ada orang beriman, orang Islam enggak puasa, Pak? Mestinya enggak ada orang beriman, orang Islam enggak puasa kecuali tidak haid. Ya, kalau ada orang sehat nggak puasa, tanya aja, "Bapak haid ya?" Ya. Atau bilang, "Oh, kayaknya Bapak menyusukan ya?" Ya. Nggak boleh, Pak. Puasa itu kata dia, Pak, satu hari kita tidak berpuasa tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i itu tidak haid, tidak nifas, tidak musafir, tidak sakit, tidak tua renta. Tua renta juga uzur, Pak, ya. Maksudnya orang yang sudah terlalu tua ataupun mungkin pikun. Cuma bedanya nanti kalau dia pikun akut, Pak, ya, maka tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha.
Pak, orang pikun wajib puasa enggak? Enggak. Bayar fidyah? Enggak, namanya juga pikun. Pikun itu sudah hilang akal. Pikun itu ada tingkatannya, Pak. Pikun pikun awalan, pikun pertengahan, pikun akut gitu. Tapi kalau udah pikun awalan, kadang masih ingat, kadang masih sadar, itu masih sudah tidak wajib puasa, tapi wajib fidyah. Tapi kalau udah akut, udah nggak wajib lagi. Makanya ada seorang anak, kamu mau bayar fidyah bapakmu apa enggak? Kalau kamu bilang bapakmu sudah pikun akut, berarti sudah hilang apa, Pak? Hilang akal. Kalau kamu tega bilang bapakmu sudah hilang akal, maka nggak usah bayar fidyah. Tapi kalau kamu merasa bapakmu masih punya akal, maka bayar fidyah. Itu. Jadi katanya apa? Puasa itu satu hari itu tidak bisa diqadha selama setahun, Pak. Dosa besar, minal kabair, meninggalkan puasa dosa besar kalau tidak ada alasan syar'inya. Tadi kita katakan tidak musafir, tidak sakit, tidak haid, tidak nifas. Ada juga yang mengatakan termasuk uzur itu kalau dia kerja di tempat yang sulit sekali. Ya, fatwa dari Muhammad Abduh membolehkan gitu ya. Kalau dia tidak ada mata pencaharian, ya, kecuali harus bekerja seperti itu, maka termasuk udzur syar'inya. Nah, kembali lagi Pak kepada zakat tadi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka. Makanya kalau dulu Pak, zakat itu dikelola sama negara. Nah, makanya alangkah baiknya kalau zakat itu diberikannya kepada lembaga. Bukan kita langsung membagikannya. Karena kalau kita langsung membagikannya, nanti khawatirnya tumpang tindih, Pak. Ya, misalnya si A ini miskin. Yang ini udah ngasih, yang ini udah ngasih. Dari mana-mana ngasih, dia sendiri yang dapat. Sementara ada asnaf 7 lagi. Apa itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tapi kalau lembaga yang membagikannya, lembaga punya data. Katakanlah di RT, di RW atau di lingkungan masjid ini. Misalnya 3 kilometer, radius 2 kilometer. Dia tahu siapa di sini yang miskin, siapa di sini anak yatim, siapa di sini orang yang berhutang. Orang yang berhutang loh. Adakah kita pernah memberikan zakat kepada orang yang berhutang, Pak? Ada. Ya. Rata-rata zakat kita didistribusikan kepada siapa? Kalau enggak fakir, miskin. Ya. Padahal Allah bilang 8, kita bilang 2, itu Pak. Yang 8 lagi mana? Ya. Kecuali yang sudah enggak ada zaman sekarang, apa? Wafir riqab. Riqab itu apa? Hamba sahaya. Udah enggak ada zaman sekarang. Gitu. Karena sudah ada kesepakatan dunia internasional bahwa apa? Perbudakan dihapuskan di seluruh dunia. Nah, makanya yang terbaik itu kepada lembaga. Dan sebaik-baik apa? Sedekah kita ataupun zakat kita, di mana kita nggak dapat apa-apa, Pak. Kecuali dapat ridho dari Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan tidak dapat apapun kecuali ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Paling enak tapi belum tentu terbaik. Kita punya uang 200 juta. Bukan 100 juta. Kemudian mau kita bagi-bagi ini. Kita taruh di dalam amplop. Ya. Kalau 500.000
Satu amplop kira-kira butuh berapa amplop, Pak? Ini pakai matematika ini, biar nggak ngantuk. Hah? 100 juta, ya, masing-masing satu amplop 500.000. Butuh amplopnya berapa, Pak? Hah? 20? 20 amplop. Ya. 20 cukup? Hah? 20 ya. 20 atau 200 amplop, Pak? Berapa? 200 amplop. Nah, kita bikinlah 200 amplop. Kita undang orang 200. Antri 200 orang, ya. Kemudian setiap orang datang kita cium tangan. Senang. Orang bilang, wah, orang kaya. Orang dermawan. Orang suka berbagi. Kita udah dapat bagian. Ya. Takutnya yang di sana hilang, yang di akhirat. Gitu. Ya. Kalau mau serahkan ke panitia, Pak, ini uang 100 juta, tolong dibagikan. Ya, sebut aja hamba Allah gitu ya. Nggak usah sebut nama. Ya. Tapi itu ceritanya, Pak, kalau yang disunnahkan sembunyi-sembunyi itu bersedekah adalah sedekah sunnah, Pak. Ya. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu. Itu kalau sedekah sunnah. Adapun kalau sedekah wajib, alangkah baiknya kalau diiklankan, kalau diberitahukan. Supaya apa? Supaya orang tidak suudzon kepada kita. Ya. Itu kalau zakat apa? Kalau zakat yang wajib. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tapi kalau ditanya bolehkah kita memberikan langsung? Bolehnya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang paling afdal diberikan kepada lembaga. Maka lembaga pun dituntut juga untuk transparan, akuntabel, diawasi, ya, bisa dievaluasi, harus seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat ini, Pak, kalau kita baca Al-Quran itu ada 30 kali pengulangan zakat. Itu disertakan dengan sholat. Luar biasa. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. 30 kali dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Selalu digandengkan sholat dengan zakat. Supaya kaum muslimin perhatian dengan zakat sebagaimana mereka perhatian dengan sholat. Sebab keduanya sama-sama rukun Islam. Tidak ada perbedaan sholat dengan zakat. Sebagaimana zakat sholat wajib, maka zakat juga wajib. Ya. Basnas itu melaporkan, Pak, potensi zakat kita di Indonesia itu sekitar 327 triliun. Pak. Dalam setahun loh. Itu kalau dibagi, orang miskin di Indonesia datanya sekitar 20 juta. Ambil deh 10 juta. 10 juta orang itu, kalau 327 triliun dibagi 10 juta, masing-masing dapat berapa? Tahu? Hah? Dapat 32 juta per orang dalam setahun. Cukup nggak itu buat orang miskin, Pak? Cukup. Jadi 50% angka kemiskinan bisa terselesaikan dengan zakat. Sisanya buat Pak Prabowo lah itu. Mestinya kan pemerintah yang hadir menyelesaikan kemiskinan. Tapi sebenarnya sistem Islam itu bisa menyelesaikan kemiskinan. Jadi tujuan zakat itu sebenarnya mengentaskan kemiskinan, distribusi harta secara adil. Secara adil. Bayangkan. Tapi kata Basnas juga, yang berhasil dihimpun itu baru sekitar 37 triliun. Itu. Masih jauh. Berarti bisa kita bayangkan itu ada sekitar berapa? 300 triliun dana yang belum bisa diambil dari zakat tadi. Gitu.
Itu harta yang cukup banyak, Pak. Mayoritas itu dari mana? Itu mayoritas dari zakat profesi, Pak. Itu. Dari zakat profesi. Nah, karena begini, Pak. Kalau kita tidak mengikuti ijtihad para ulama kontemporer, ulama-ulama fikih tentang zakat ini, maka kita akan ketinggalan banget kita. Ya. Kalau kita memakai kitab klasik, yang wajib dizakati itu apa? Unta. Emang di Indonesia ada unta, Pak? Nggak ada. Ya. Kambing di Jakarta ada nggak, Pak? Nggak ada. Berarti satu Jakarta nggak ada itu. Paling ada di Garut, Pak. Itu. Ya. Ya. Apalagi? Sapi mana ada? Ya. Di Bima. Sama di Padang itu apa? Di pulau itu? Hah? Iya, di situ ada. Nah, makanya ulama-ulama kita itu ya melakukan ijtihad. Ya. Termasuk misalnya fatwa daripada ada fikih zakat yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Saya baca itu, Pak. Metodologi dia itu luar biasa. Ya. Kalau dia apa? Saya tidak terikat dengan madhab. Saya terikat dengan kebenaran dan saya terikat dengan kemaslahatan. Saya ambil dari mazhab Abu Hanifah, saya ambil dari mazhab Malik, saya ambil dari mazhab Hanafi, saya ambil dari mazhab Hambali. Gitu. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih kuat dalilnya. Begitu, Pak, metodologi dia. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan zakat profesi. Dan itu sudah diambil oleh MUI. Dan itu sudah diambil oleh Basnas. Dan itu sudah diambil oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya mau mengatakan begini saja. Kalau Bapak bekerja sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apa lagi? Pegawai BUMN, sebagai pegawai negeri, sebagai pengacara, penghasilannya di total selama 1 tahun berjumlah 85 gram emas. Berapa harga emas sekarang? Sekitar 1.500.000, Pak ya. Itu kalau dikalikan 85 sekitar 129.500.000. Ya. 129.500.000 maka sudah wajib zakat, Pak. Zakatnya berapa? Enggak banyak. 2,5%. Ya. Berapa 2,5%-nya? Dari yang 100 juta, berapa dia? 2.500.000. Dari yang berapa? 29.500.000 atau 30 juta lah katakan, berapa? 250 dikali 3, 750. 750 ditambah 2,5 juta berapa? 3.250.000. Itu zakat, Pak. Wajib dikeluarkan. Ya. Nanti khilafiyah ulama, apakah diambil dari brutonya ataukah diambil dari netonya? Ya. Ada mengatakan dari neto, ada mengatakan dari bruto. Ya. Kalau mau lebih aman, ambil dari apa? Bruto, Pak. Itu. Ya. Kalau ambil dari neto nanti, wah, banyak yang nggak jadi zakat itu. Cicilan mobil, cicilan rumah. Kalau itu oke lah, memang harus dipunya ya. Ini enggak cicilan asuransi. Cicilan apa lagi? Cicilan kasur. Cicilan apa lagi? Cicilan rice cooker. Cicilan ini semua dicicil. Wah, saya nggak ada hasil saya. Padahal dia punya berapa? 129.500.000 dalam setahun. Pak, saya mau tanya Bapak. Kalau saya punya uang 200 juta. Ya. Yang sudah wajib 200 juta yang sudah mestinya udah dizakati ya. Kemudian saya keluarkan untuk sedekah 10 juta. Atau saya keluarkan
Bukan, saya keluarkan sedekah 25 juta. Gede nggak itu, Pak? Gede. Atau saya keluarkan sebanyak 3 juta 500, 3 juta 250, 7 juta untuk zakat. Lebih baik mana? Saya bagikan 25 juta untuk anak yatim, fakir miskin, du'afa, fuqara, tapi sedekah. Atau saya keluarkan zakat sebanyak 7 juta. Lebih baik mana, Pak? Pahalanya besaran mana? Pahalanya lebih besar mengeluarkan yang 7 juta. Kenapa? Karena mengeluarkan 7 juta itu tadi, di situ ada taat kepada Allah. Ya. Ibadah itu, Pak, kalau di situ ada perintah. Kalau di situ tidak ada perintah, maka tidak ibadah. Salat hukumnya apa, Pak? Wajib. Bisa nggak salat itu hukumnya haram? Bisa. Kapan? Saat matahari terbit. Ya kan? Saat matahari tenggelam. Ya. Ba'da salat subuh, sebelum syuruk, kalau Bapak salat, hukumnya apa, Pak? Haram. Berdosa nggak? Berdosa. Jadi sebenarnya ibadahnya itu bukan pada salatnya. Ibadahnya itu pada apanya? Pada perintahnya. Itu. Satu ketika saya bawa itu jemaah umrah, ketika di Madinah, ada seorang ibu itu begitu sampai Madinah, orang-orang kan pada masuk masjid. Ada yang masuk ke Raudhah. Ibu ini nggak bisa masuk masjid. Kenapa? Lagi haid. Dia nangis, Pak, di depan pintu Masjid Nabawi itu. Nangis, sedih. Saya tanya, ibu kenapa sedih? Saya nggak bisa masuk. Ya, saya nggak bisa beribadah. Saya nggak bisa beribadah, katanya. Bu, ibadahnya ibu hari ini tidak masuk masjid. Betul nggak, Pak? Justru tidak masuk masjid itu ibadah. Kalau ibu masuk masjid, namanya apa? Maksiat. Subhanallah, ya. Jadi ibadah itu letaknya ketika mengikuti perintah. Ya. Salat qabliyah zuhur berapa rakaat? 4. Salat zuhur 4. Ya. Pahalanya lebih gede mana? Salat zuhur. Padahal sama-sama baca Fatihah, baca ayat. Sama-sama 4 rakaat. Sama-sama baca tahiyat. Tapi ini sunnah, ini wajib. Jadi utamakan yang wajib, Pak. Ya. Jadi zakat itu adalah kewajiban kaum muslimin. Kelihatannya sedikit, tapi pahalanya selangit, Pak. Ya. Kalau dibandingkan dengan sedekah, antara langit dengan bumi. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kita lihat betapa Allah selalu menggandengkan antara salat dengan zakat. Nah, kemudian lagi ya, zakat itu bertambah. Apanya yang bertambah? Imanu sahibiha. Iman orang yang mengeluarkannya pasti akan bertambah. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, fluktuatif. Yazidu bit-ta'ah. Ya, iman kita itu, Pak, semangat beribadah, semangat melakukan kebaikan, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah bertambah kalau kita taat kepada Allah. Dan akan berkurang dan hilang selera melakukan ketaatan kalau kita maksiat kepada Allah. Kalau nggak percaya, coba aja. Semakin kita taat kepada Allah, semakin semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan itu beranak, bercucu, bercicit, berkembang biak. Bapak datang ke pengajian ini, pulang dari sini, yakin akan bertambah semangatnya untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kita pergi ke tempat maksiat, habis dari maksiat itu, maka maksiat itu pun beranak, bercucu, dan bercicit.
Makanya as-sidq yahdi ilal birri. Kejujuran melahirkan kebaikan, kebohongan melahirkan kejahatan. Seperti itu. Jadi kalau kita bayar zakat, maka insya Allah iman kita bertambah kuat. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Di antara keutamaan dan kelebihan zakat itu insirahus sadri. Hati kita lega, jiwa kita tenang, dan itu adalah apa katanya itu mukjizat daripada berbagi itu menyebabkan ketenangan, menyebabkan hati kita itu ya itmi'nan, tatmainnul qulub. Ya, coba Pak, itu, berbagi, bagi melalui iftar, ya, baik melalui impak untuk masjid, baik untuk menyantuni anak yatim, ya, membantu fakir miskin, ya, ataupun wujuhul khair, pintu-pintu kebaikan, dan itu banyak sekali. Melalui harta kita akan mendapatkan hati kita akan lega, jiwa kita akan tenang, pikiran kita akan tentram. Insyaallah. Jadi ketentraman, ketenangan bukan terdapat pada hartanya. Ya Allah Pak, betapa banyak orang yang punya harta yang banyak tapi tidak tenang. Ya, itu Pak, ada artis penghasilannya gede, pemasukannya besar, tapi hidupnya tidak tenang. Maka terpaksalah dia pakai apa? Narkoba. Ya, betapa banyak orang yang pengen jadi artis karena penghasilannya besar, pemasukannya gede, tapi bukan di situ letaknya. Letaknya adalah pada saat manusia itu mau berbagi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau berbagi, ya, dan membenarkan dengan husna surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya kebaikan demi kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya zakat ini ya sudah begitu pentingnya, sudah begitu wajibnya, sudah begitu perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada zakat sampai digandengkan dengan salat dalam 30 tempat. Tapi kaum muslimin masih ada di antaranya yang jahil, tidak paham dan tidak mengerti. Kenapa tidak paham dan tidak mengerti? Karena kurang sosialisasi, karena kurang dikaji, karena di masjid-masjid pengajian selalu pikir sholat. Gitu. Udah selesai pikir sholat, tahun depannya diundang lagi ustadz, pikir sholat lagi. Udah selesai pikir sholat lagi, akhirnya pakar dalam sholat, tapi tidak mengerti tentang zakat. Padahal zakat itu adalah sama seperti sholat. Atau yang kedua, sudah tahu. Sudah tahu. Dia bilang, saya Pak Ustadz banyak pengeluaran. Ya, bagaimana nggak banyak pengeluaran? Cicil mobil, cicil rumah. Rumah kedua ya, kalau rumah pertama maklum kita. Ini rumah kedua Pak. Cicil apa lagi? Cicil buat dana pendidikan, cicil buat dana ini, cicil buat dana ini, cicil buat dana ini. Mana nggak cukup katanya. Padahal sebenarnya lebih daripada cukup. Ini namanya, kalau tadi namanya jahil, kalau ini pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ya. Zakat itu amanah Pak. Yang tahu tentang harta kita siapa? Kita. Beda kalau pajak. Kalau pajak ada yang ngejar kita nanti gitu. Tapi kalau zakat, siapa yang ngejar kita? Belum ada undang-undangnya gitu. Ya, belum ada regulasinya yang bisa mengejar pajak apa zakat. Kalau di zaman Nabi ada, itu dikejar, ya. Bahkan hartanya bisa disita itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Allah menjanjikan al-falah, kemenangan
kesuksesan kepada orang yang berzakat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terus apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang bayar zakat dijanjikan Allah kepadanya al-falah, kemenangan demi kemenangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini ada 2 zakat. Satu zakat mal, satu lagi zakat fitrah. Perbedaannya apa? Kalau zakat fitrah itu Pak, nggak ada nisab. Siapapun orangnya yang hidup di Ramadan dan di Syawal wajib zakat. Tapi umpamanya dia hidup cuma di Ramadan, di bulan Ramadan meninggal, wajib zakat nggak Pak? Iya, nggak wajib. Atau dia lahir pas azan maghrib hari terakhir, wajib zakat? Tidak, dia harus hidup di Ramadan dan di Syawal. Hidup di Ramadan saja tidak wajib. Atau hidup di Syawal saja tidak wajib. Itu wajib kepada seluruh kaum muslimin yang penting punya makanan 1 hari. Kira-kira di negeri ini ada nggak yang nggak punya makanan 1 hari, Pak? Hah? Ada, Pak? Ada, berarti nggak wajib zakat itu. Tapi kan nanti dia dapat zakat juga, Pak, ya kan? Kalau orang nggak punya makanan 1 hari, kira-kira dapat zakat nggak? Dapat. Kira-kira dapat bantuan nggak? Kira-kira dapat paket sembako nggak? Dapat. Dia pun wajib hukumnya untuk berzakat. Ya. Untuk Jabodetabek sudah diputuskan oleh MUI, Basnas ya, kalau dirupiahkan 47.000, Pak. Ya, kalau di Di kilo 3,5 kilogram beras. Kalau liter 2 liter 2,5 liter ya. Oh, kebalik Pak ya, 3,5 liter. Iya ya. 2,5 kilo. Ya terserah. Mau pakai beras bisa, mau pakai apa lagi? Mau pakai uang juga bisa. Jangan dipersulit. Enggak lah, ini harus pakai beras katanya. Ya Allah, itu. Orang kalau udah menjelang hari raya butuhnya beras atau butuhnya duit, Pak? Duit. Kalau duit bisa beli beras. Duit bisa beli baju, duit bisa beli sepatu, duit bisa buat keperluan lain. Tapi kalau beras tukerin dulu, kasihan. Ya, terserahlah, mau pakai duit boleh, mau pakai beras juga boleh. Yang nggak boleh, jadi mazhab itu Pak, benar sama lebih benar, tapi jangan mengaku paling benar. Jangan mengaku paling benar, kacau itu. Jadi fikih itu benar, kan walaupun salah tetap benar kan dalam fikih itu. Man ijtahada, siapa yang sudah berijtihad dan memenuhi syarat ijtihad, kemudian dia salah, maka dapat berapa pahala, Pak? 1. Siapa yang berijtihad kemudian benar, dapat berapa pahala? 2. Jadi kalau orang sudah melakukan benar dan lebih benar, sama-sama benarlah itu. Nah, kecuali kalau mau mengingkari, jangan ingkari orang yang bayar pakai duit atau yang bayar pakai beras, ingkari orang yang nggak bayar zakat. Banyak nggak? Banyak, masih banyak kerjaan, Pak. Ya, atau orang yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat, banyak itu kerjaan. Nggak usah orang yang di masjid, yang udah di masjid sudahlah gitu ya. Gitu. Jazakumullah khairan Bapak dan Ibu rahimakumullah atas segala perhatiannya. Ini sudah masuk waktu syuruk ya. Kita sempatkan untuk sholat syuruk, karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang duduk di masjid berzikir kepada Allah, tapi Ustaz kita bukan berzikir. Wah, ini apa ini kalau bukan zikir namanya itu ya. Ini adalah zikir wa ziyadah, zikir dan talabul ilmi, lebih daripada zikir lagi. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Tamah sampai 3 kali kata Nabi. Sempurna umrahnya, sempurna umrahnya, sempurna umrahnya. Walaupun kita tidak berangkat ke tanah suci, tapi kita bisa mendapatkan pahala umrah. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.